Baik, mari kita mulai ya teman-teman ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya, Casis juara semua. Nah, hari ini kita sudah masuk ke penalaran numerik pertemuan keempat. Nah, selamat malam Nova. Ini sudah ada Nova, ada siapa lagi ya? Ada Amelia, ada Cinta, ada Kurniawan, ada Nikadek, ada ya tadi ada Nova ya. Oke, nah pada malam hari ini kita bakalan bahas paket 4. Sudah ada nomor 1 sampai 10 ya. Kak Nur yakin sesi juara semua sudah mengerjakan, juga sudah melihat pembahasan yang dikirim oleh Kak Ratih ya. Nah, malam hari ini silahkan ditanyakan bagi yang masih bingung di pembahasannya. Nah, ini karena tidak ada request nomor, kita seperti biasa dimulai dari nomor 1 urut sampai nomor 10 ya. Dan nanti sama pertemuannya kita ada jeda pukul 7 dan dilanjutkan lagi pukul 8. Gitu. Baiklah, kita tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya ya. Paket 4. Oke. Nah, untuk soal pertama itu adalah soal mengenai jarak kecepatan waktu ya. Coba kita lihat untuk soalnya, soal nomor 1. Nah, ini adalah soal nomor 1. Mari kita kerjakan bersama-sama. Soalnya adalah, menurut kebiasaan Pak Hanan berangkat bekerja dari rumah pukul 6, berkendara dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam, dan tiba di tempat kerja pada pukul 8. Karena suatu hal, Pak Hanan berangkat pukul 6.30 dari rumah. Agar Pak Hanan sampai di tempat bekerja pukul 8, maka kecepatan rata-rata Pak Hanan berkendara adalah titik-titik kilometer. Nah, ini adalah soal jarak kecepatan waktu. Kita coba ingat-ingat ya, rumus untuk jarak kecepatan waktu itu kan bisa digambarkan sebagai segitiga begini ya. Kemudian, nah di sini adalah jarak, ini kecepatan, ini waktu. Nah, yang diketahui awalnya adalah waktunya dan juga kecepatan. Berarti sekarang kita tuliskan yang diketahui mula-mula itu kecepatan Pak Hanan adalah 60 kilometer per jam. Selanjutnya, waktunya diketahui dari pukul 6 sampai pukul 8. Maka waktunya adalah 2 jam. Nah, dari sini kita akan mendapatkan jarak. Nah, maka diperoleh jaraknya itu sama dengan K kali W ya. Nah, karena dia di bawah adalah K dan W, yang dicari adalah di atas. Maka ini diperoleh kecepatannya 60 kilometer per jam dikali dengan waktunya adalah 2 jam. Maka diperoleh jaraknya adalah 120 kilometer. Selanjutnya, dia kan berangkatnya lebih siang ya. Nah, jadi ini adalah kondisi ketika berangkat pukul 6.30. Nah, maka diperoleh apa? Yang diketahui kecepatannya adalah yang ditanya. Selanjutnya yang diketahui waktunya itu dari pukul 6.30 sampai pukul 08.00. Maka ini 1,5 jam, 1,5 jam.
Nah, agar nanti menghitungnya lebih mudah, kita ubah saja menjadi 3 per 2 jam. Nah, ini bentuk pecahannya ya. Lalu yang diketahui adalah ini jaraknya. Jaraknya sama dengan 120 kilometer. Maka akan diperoleh yang ditanyakan kecepatan ya. Kecepatannya ada di bawah sini, maka dia sama dengan J bagi W. Ini sama dengan J bagi W. Maka diperoleh jaraknya 120 kilometer dan waktunya adalah 3 per 2 jam. Nah, bagaimana cara menghitung pembagian oleh pecahan? Maka dibalik ya, jadi kali diperoleh 120 dikali 2 per 3. Nah, maka sama dengan ini bisa dicoret 120 dibagi dengan 3 itu tinggal 40, maka selanjutnya 40 dikali 2 sama dengan 80. Sehingga diperoleh kecepatannya 80 kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini adalah soal jarak kecepatan waktu ya. Jadi memang yang harus diingat-ingat tuh yang rumusnya ini, segitiga JKW-nya ini ya. Nah, terus nanti kalau soalnya diubah ya tetap dikembalikan ke rumusnya saja. Baik, seperti biasa kalau yang mau bertanya silahkan langsung bertanya, boleh open mic atau di kolom chat. Kalau Eh, belum ada pertanyaan, Kak Nur, Permisi, nanti lanjut. Oke, gimana Kurniawan? mohon maaf Kak, tadi saya kelewat untuk yang 3,2 jam ini dapat dari mana ya Kak? Lupa, maaf, sorry Kak. Ti- Oh, 3 per 2-nya ya. Ini kan dia waktunya berangkat tuh 6.30. Sampainya jam 8, maka lama perjalanannya adalah 1,5 jam. Nah, biar gampang ngitungnya aja sih, terus kita ubah jadi bentuk pecahan. Kan 1,5 itu sama aja 3 per 2, begitu Kurniawan. Oke, apakah terjawab Kurniawan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya dulu untuk nomor 1? Izin Kak, Izin mau Kak. bertanya, Boleh, siapa dulu nih? Cinta dulu ya. yang 2 jam ini dihitung dari jam 6.07 atau gimana Kak? Saya Oh, agak yang bingung. 2 jam ya. Yang 2 jam itu adalah dia berangkatnya jam 6.00 yang sini. Nah, terus dia sampainya itu jam 08. Nah, gitu. Maka dari jam 6 sampai jam 8 itu diperoleh waktunya 2 jam. Begitu, Cinta. Ini sampainya ya jam 8. Terus ini sampainya jam 8. Gitu. Oke, apakah sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Udah Kak, Oh, terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa tadi satunya yang mau tanya tadi ya? Silakan. Izin Kak, saya mau tanya Kak. Boleh Rian, silakan. Ini kalau saya nalar-nalar ini, kalau saya ngerjain pakai perbandingan itu worth it apa enggak ya Kak? Oh, boleh kok kalau mau pakai perbandingan nanti jadi perbandingan balik nilai ya? Iya, berbalik nilai Kak. Iya, balik nilai. Boleh. Coba kita jabarkan ya. Ini buat referensi. Kalau perbandingan balik nilai, kan yang diketahui itu ada dua unsur ya yang juga ditanyakan ya. Ini adalah cara kedua, pakai perbandingan. Cara perbandingan.
yang diketahui pertama adalah unsur waktu. Setelahnya yang ditanyakan itu adalah kecepatan. Nah, ini pertama, mula-mula biasanya Pak Hanan itu dalam waktu 2 jam kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Nah, sekarang waktunya itu hanya 3/2 atau boleh deh kita jadikan 1,5. Maka kecepatannya berapa? Nah, kalau dari unsur waktunya, ini kan waktunya berkurang ya. Tapi kalau mau sampainya di waktu yang sama, maka kecepatannya harus bertambah. Oleh karena itu, di sini digunakan perbandingan balik nilai. Nah, kalau perbandingan balik nilai, maka persamaan yang akan kita peroleh itu adalah salah satu dibalik ya, yang ada X-nya saja, maka X/60 sama dengan 2/1,5. Maka diperoleh X sama dengan 2/1,5, aku kali 10 ya, atas sama bawah, maka dapat 20/15 dikali sama 60. Nah, ini dicoret. Coret-coret dapat 4, maka diperoleh 4 kali 20 itu adalah 80. Nah, maka sama diperoleh 80 kilometer per jam. Nah, ini tergantung chassis juara mau pakai yang mana, dua-duanya betul ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya dulu? Nah, ini juga pakai perbandingan juga lebih cepat ya, nggak perlu mencari jaraknya dulu. Cuman hati-hati untuk menentukan perbandingan balik nilai sama senilainya gitu ya. Oke, untuk nomor 1 masih ada yang mau bertanya dulu kah? Baiklah, sepertinya cukup ya untuk nomor 1. Tapi nanti kalau kita ada yang mau dibahas di nomor 1, balik lagi juga nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Soalnya adalah ada satu narasi digunakan untuk menjawab 3 nomor. Narasinya, sebuah gedung mempunyai luas 162 meter persegi dan memiliki perbandingan panjang dan lebar gedung adalah 2:1. Dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luas 1/9 dari luas seluruh lantai gedung. Semua lantai gedung akan dipasang keramik dengan ukuran 40 cm kali 20 cm. Berapakah panjang dan lebar gedung tersebut? Nah, coba kita gambar si gedungnya dulu ya. Kira-kira bentuknya tuh ilustrasinya itu akan seperti ini. Nah, misalnya ini ada gedung, terus habis itu ada panggungnya. Panggungnya gambarkan di sini aja ya. Nah, panggungnya di sini lah, gitu. Nah, ini si panggungnya ini luasnya itu adalah 1/9 dari luas lantai. Nah, berarti 1/9 dari luas lantai. Maka yang mau dipasangi keramik di sebelah sini itu adalah sisanya. Berarti luasnya dipasangi keramik itu adalah 1 - 1/9. Maka dia sama dengan 8/9 kali luas lantai. Gitu. Nah, yang ditanya, oh belum ya. Yang ditanya adalah panjang dan lebar gedung tersebut. Berarti belum pakai luas yang ini ya. Panggung sama yang dipasang keramik. Oke, kita simpen dulu. Ini dulu ya berarti ukuran panjang dan lebar. Ini
kita misalkan sebagai ini adalah panjangnya, ini lebarnya. Perbandingannya adalah 2 sama 1. Nah, ketika kita tuliskan panjang banding lebar, itu kan sama dengan 2 banding 1. Kalau kita mau cek dari soalnya nih, kebetulan semuanya 2 banding 1. Ini 2 banding 1, 2 banding 1, 2 banding 1. Maka kita nggak bisa mengandalkan cek dari pilihannya ya. Harus benar-benar ngitung. Karena kemungkinannya ada banyak. Bisa aja nih 20 banding 10. Bisa aja 18 banding 9. Bisa aja 16 banding 8. Maka si 2 dan 1 ini dia adalah dikali suatu bilangan sedemikian sehingga dapat nilai sesungguhnya. Nah, bilangan itu kita misalkan sebagai si A, gitu ya. Oke. Setelah kita dapat P-nya adalah 2A dan L-nya adalah A, maka kita lihat dari luas lantai. Nah, luas lantai itu diketahui sama dengan 162. Nah, padahal luas lantai ini diperoleh dari panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar itu sama dengan 162. Nah, panjangnya kita dapat 2A, lebarnya dapat A, sama dengan 162. Maka dikalikan dapat 2A kuadrat sama dengan 162. Begitu. Sekarang kita sederhanakan bentuknya. Nah, maka diperoleh kedua ruas dibagi A atau ditulis gini boleh ya. A sama dengan 162 dibagi 2. Dapat A sama dengan A kuadrat sama dengan 81. Maka dapat A-nya adalah akar 81 yaitu sama dengan 9. Nah, karena udah dapat A-nya 9, maka kita akan mendapatkan di sini akan dapat panjangnya sama dengan 2A, yaitu sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18, dan lebarnya adalah A. Jadi lebarnya sama dengan 9. Jadi jawabannya yang B. Oke, Izin silakan Kak. Kurniawan, raise hand. Oh, Boleh kalau mau tanya? saya pakai cara yang logika sih sebenarnya Kak. Gak Boleh, usah gimana dihitung. Irma? Gak usah dihitung panjang kayak Oh, nggak gini. usah Tinggal dihitung. Gimana cari logikanya? yang dihitung juga sih tapi nggak nyari panjang. Cuma nyari yang perkalian berapa. Itu kan 20 kali 10 kan nggak mungkin hasilnya 162 ya Kak. Oh Nah, iya. terus 16 kali 8 tuh nggak mungkin hasilnya. Jadi 18 kali 9 hasilnya Oh, 162. Jadi saya kayak gitu Kak. oh iya, boleh, boleh Irma. Malah nggak kepikiran Kak Nur. Boleh. Jadi kan kalau kita tadi lihat perbandingannya, itu ternyata semuanya 2 banding 1. Ternyata kita bisa ngehack pakai luasnya ya. Ini kan luasnya dapat 20 kali 10 tuh dapat 200. Ini yang B luasnya ternyata 18 kali 9 tuh sama dengan 162. Nah, udah langsung ketemu jawabannya yang B. Gitu pakai caranya. Irma boleh. Kayak terima kasih Irma sharingnya. Malah dapet cara cepet. Oke, gitu ya aja sih sejarah ya. Pakai lihat hasil perkalian luasnya bisa banget. Jadi nggak perlu cari ini masing-masing ya. Cari A-nya berapa, ngitung berapa itu nggak perlu. Itu juga bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya lebih gampang yang langsung cari itu ya. Luasnya itu ya, nanti langsung dapat P-nya 18, L-nya 9. Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 3 dulu ya. Sekarang nomor 3. Oh, tadi Kurniawan kepencet. Oh ya, kirain mau tanya tadi tuh. Oke, nomor 3. Soalnya adalah, nah,
Nah, ini yang nomor 3 ya. Jumlah keramik yang dipasang di semua lantai gedung tanpa panggung. Nah, kita tuh kalau mau cari banyak keramik, itu sama dengan luas lantai yang dipasangi keramik ya, yang dipasangi keramik, terus dibagi sama luas keramik. Nah, setelah itu kita cari dulu luas lantai yang dipasangi keramik. Nah, ini tadi yang Kak Nur jabarin di atas. Nah, ini luas lantai yang dipasangi keramik adalah 8/9 dari luas lantai seluruhnya. Berarti luasnya 162, maka yang dipasangi keramik hanya 8/9 dikali 162. Gitu ya. Tapi ini satuannya adalah meter persegi. Sedangkan untuk luas keramiknya itu adalah 40 kali 20 cm. Maka di sini 40 kali 20 kalau sudah dikalikan satuannya ini cm persegi. Nah, karena satuannya berbeda, ini nggak bisa langsung dihitung. Kita harus mengubah si satuannya dulu nih, Casis Juara. 8/9 dikali 162 dikali dari meter persegi turun berapa tangga kalau mau sampai ke ke sentimeter. Ini meter persegi. Habis meter tuh desi ya. Desimeter persegi baru 1000 sentimeter Kak. persegi. 1000. Iya betul. Eh, 1000. 1000 kurang nggak sih? Ini kan turun satu, ini kali 100 ya. 10.000 ya. Ini ya, dikali 100 lagi. Berarti kalau turun 2 kali, dia dikali sama 10.000. Nah, ini satuannya sudah sentimeter persegi. Baru deh ini sama, itu ya. Ini adalah 40 kali 20. Sini sentimeter persegi. Habis-habis. Sekarang kita coret-coret. Coret-coret mana ya? Coret-coret nolnya boleh. Ini coret 2. Terus mana lagi yang bisa dicoret? 162 dibagi sama 9 berapa ya? Satu, satu masih 7. 7, 2, 18. Nah, terus 18 bisa nggak dicoret-coret sama bawah? Oh ini ya, 8 sama 4 dicoret habis. Tinggal 2. 2 dicoret sama 2 habis. Maka dia tinggal 18 dikali sama 100, maka diperoleh 1.800 keramik gitu. Ya, ini untuk nomor 3. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor 3? Yang 8/9 itu dari mana ya, Kak? 8/9-nya ya, dari sini. Dari sini, Irma. Nah, tadi kita kan punya di soal keterangannya adalah dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luasnya 1/9 dari seluruh lantai gedung. Maka di sini panggungnya itu adalah 1/9 bagian. Nah, sehingga yang dipasangi keramik itu tinggal sisanya, yaitu 1 dikurangi 1/9, yaitu 8/9 bagian saja. Gitu. Apakah terjawab, Irma? Rika, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jadi yang harus ininya memang kalimatnya ini ya harus bisa mengilustrasikan kita. Nah, di situ letak penalarannya jadinya ya, penalaran numeriknya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau mau tanya lagi juga boleh. Nomor 4 ya, kita bahas ya. Masih berkaitan nih sama si narasi yang atas tadi. Nomor 4. Soalnya adalah
Jika satu keramik memiliki harga 12.000, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik di seluruh lantai tanpa panggung? Kita sudah dapat untuk banyak keramiknya adalah 1.800, satu keramik harganya 12.000. Coba casis juara. Ini hasilnya berapa perkaliannya? 1.800 kali 12.000. Boleh open mic, boleh ditulis di kolom chat. Yang 600, E ya, Nova ya. Ada lagi yang mau menjawab? Sama apa beda nih jawabannya? Sama ya, dapatnya. Oke, sama ya nih Kadek. Dapat 21.600.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, biasanya kalau satu narasi untuk beberapa soal sih berkaitan ya memang ya. Kalau di sini kebetulan nomor 2 sama 3 nggak terlalu berkaitan. Cuman 3 sama 4 berkaitan banget. Jadi kalau tiganya salah, otomatis empatnya pasti salah. Ini kebetulan sih di opsinya yang 4 nggak terlalu nyambung ya. Biasanya opsinya tuh bakalan nyambung nih. Kayak nanti 1.200 kali 12.000, terus jawabannya di opsi A gitu. Jadi kalau udah salah nomor 3 otomatis jadi salah nomor 4 gitu biasanya ya. Oke. Eh, Masih 3 menit aku acak ya casis juara ya. Eh, Bahas nomor 8 ya. Biar nggak keputus penjelasannya. Jadi yang singkat tuh adalah nomor 8 dulu. Nah, nomor 8. Jika 40% dari P sama dengan 60% dari Q, maka perbandingan P dan Q. Nah, ini yang kita buat menjadi kalimat matematika. 40% dari itu artinya kali ya, dari P sama dengan 60% dari Q. Persennya bisa kita coret, ini coret, nolnya bisa dicoret, coret, coret. Sekarang kita tinggal punya 4P sama dengan 6Q. Karena kita mau cari P banding Q, ini ya, maka jadikan satu yang punya variabel, sehingga diperoleh P per Q sama dengan 6 per 4. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2, ini dapat 3, ini dapat 2, maka di hasil akhirnya kita punya P banding Q sama dengan 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 8 ada yang mau ditanyakan dulu kah? Kok 6-nya bisa di atas ya? 6 per 4. Oke, jadi gini, kita tuh eh namanya jalan mundur dari biasanya kita kali silang ya. Atau kalau aku ilustrasikan atau jabarkan jadi kayak gini aja ya. Kan awalnya kita punya 4P sama dengan 6Q. Nah, kan oh gini aja. Si Q-nya itu pindah ke kiri. Yang awalnya dia di kanan perkalian, ke kiri jadi pembagian. Maka dapat P per Q. Terus si empatnya kan di kiri itu perkalian. Ke kanan jadi bagi. Maka dapat 6 per 4 gitu. Ini kalau kita jalan kebalikannya, biasanya kita dapat kayak gini itu kali silang gitu. Nah, kan ntar kalau dikali silang dapat 4P sama dengan 6Q. Gitu, Nova. Apakah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, sip. Nah, baiklah.
ini pas untuk nomor 8 di sesi ini sebagai penutup dulu ya. Nah, kita jeda dulu selama 1 jam untuk melaksanakan sholat tarawih. Nanti kita ketemu lagi pukul 8 gitu ya. Oke, Kak Nur tutup dulu. Nanti ketemu lagi jam 8. Baik, kita lanjutkan ya, chassis juara semua ya. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang lain menyusul. Ini sudah ada bergabung Tardas sama Adik-adik ya, gak apa-apa. Kita pelan-pelan mulai sambil menunggu teman-temannya. Nah, tadi kita sudah dapat 5 soal apa ya? Coba aku buka dulu penalaran numerik. Oke, ini ya sudah terlihat ya. Kita tadi lompat ke nomor 8. Nah, berarti kita lanjut dari atas aja. Berarti tadi sudah nomor 5. Bukan 4. Sekarang nomor 5. Nah, coba kita lihat nomor 5 ya. Soal nomor 5. Sebentar. Oke, ini ya soal nomor 5 adalah soal cerita, yaitu Pak Agam melakukan perjalanan sejauh 240 kilometer dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam saat cuaca cerah. Namun, perjalanan tersebut 3/8, namun dalam perjalanan tersebut 3/8 perjalanannya menemui hujan, sehingga kecepatan rata-ratanya hanya 45 kilometer per jam. Lama waktu yang dibutuhkan Pak Agam dalam menempuh perjalanan. Nah, pakai segitiga sama ya, kayak tadi ya, yaitu adalah jika W, ini segitiganya. Ya, yang atas adalah J, sini K, ini W. Selanjutnya, totalnya 240 kilometer. Nah, yang cuaca apa nih? Namun dalam perjalanan tersebut 3/8 adalah hujan. Nah, berarti kita cari yang cerah dulu ya. Ketika cuacanya adalah cerah. Nah, karena yang diketahui kan adalah yang hujan ya 3/8 ya, maka cerah tuh sisanya tinggal 1 dikurangi 3/8 dikali dengan 240 kilometer. Nah, berarti ini dapat eh, jarak tempuh ya ketika dia cuaca cerah. Nah, ini sama dengan 1 kurangi 3/8 itu adalah 5/8. Nah, dari 240 kilometer, maka diperoleh ini coret, tinggal 30, 150 kilometer. Ini adalah jaraknya ketika cerah ya, jarak ketika cerah. Nah, maka kita bisa mencari waktu ketika cerah. Nah, waktu adalah rumusnya J bagi K. Jaraknya ketika cerah 150 kilometer dan kecepatannya ini ketika cerah adalah 60 kilometer per jam. Ini bagi 60, maka diperoleh hasilnya ini coret, dibagi sama 3 dapat 5/2. Ini sama dengan 2,5 jam. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari jarak ketika hujan.
Jarak ketika hujan itu adalah 3/8 bagian dari 240 kilometer. Nah, ini dicoret, coret, tinggal 30. 30 kali 3 adalah 90 kilometer. Lalu kita bisa cari waktu. Waktu ketika hujan. Nah, waktu ketika hujan rumusnya adalah J bagi K. Jaraknya 90 kilometer. K-nya kecepatannya hanya 45 kilometer per jam. Jadi ini dibagi 45. Maka diperoleh 2 jam. Nah, yang ditanya adalah lama waktu yang dibutuhkan Pak Agam untuk menempuh perjalanan. Jadi dia tanya total waktu ya. Total waktunya adalah 2,5 jam ditambah dengan 2 jam. Maka diperoleh 4,5 jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu untuk nomor 5. Ada pertanyaan dulu kah? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Satu-satu dulu. 5/2 jadi 2,5. Nah, itu bagaimana? Kita tinggal ini saja ya teman-teman ya. Mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal. Ini teman-teman bisa ngapalin karena ini lumayan cukup sering ya. Kalau 5/2 itu 2,5 atau kita bisa pakai pembagian bersusun. Aku tulis di pojok sini ya. Nah, pembagian bersusun kalau 5 dibagi 2 itu bisa kita tuliskan sebagai 5 nih bagi 2. Nah, ini yang mendekati berapa? 4 kan? Dikurangi. Ini hasil dari 2 kali 2. Maka sini 2. Ini tuh tinggal 1. Nah, 1 kan nggak bisa dibagi sama 2 nih. Kasih 0. Tapi yang atas juga kasih koma. Nah, ini 10 kan? Nah, dapat 10 tuh dari 2 kali 5. Nah, ini 0 habis selesai. Maka diperoleh hasilnya adalah 2,5. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, satu dari mana Kak? Oke, jadi satu yang dimaksud adalah yang ini ya. Nah, karena si satu bagian utuh itu ketika dia menempuh perjalanan 240 kilometer itu kita sebut sebagai satu bagian utuh. Nah, selanjutnya ternyata 3/8 bagian itu adalah kena hujan. Nah, maka sisanya yang waktu cerah itu adalah 1 dikurangi 3/8. Gitu ya, itu adalah cara untuk mencari sisa dari bagian yang sudah diketahui. Gitu. Jadi, kalau yang kena hujan 3/8 bagian, yang kecerah berapa bagian? Oh ya, berarti tinggal 5/8 bagian. Ini tuh sisanya. Nah, dapatnya dari 1 kurangi 3/8. Gitu, untuk yang pertanyaan kedua. Mungkin ada pertanyaan lanjutannya lagi, boleh? Oke, berarti sepertinya aman ya, Dava sama Rian. Kalau mau bertanya lagi juga boleh. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Kak Anur lanjut ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6. Sebuah kotak kayu berbentuk balok, tingginya 50 cm dan panjang kotak tersebut adalah 2 kali tingginya. Jika lebarnya 40 cm lebih pendek dari panjangnya, maka volumenya adalah titik-titik liter. Oke, ini cari volumenya.
Kan kita punya balok ya. Kalau digambar ini, nah terus kita punya gini misal. Nah, gini ya baloknya ya. Terus dia kan punya panjang, lebar, sama tinggi. Yang diketahui tingginya adalah 50 cm. Panjang kotak tersebut adalah dua kali tingginya. Berarti si P ini adalah 2 kali 50. Jadi sama dengan 100. Dan lebarnya itu adalah 40 cm lebih pendek dari panjangnya. Maka lebarnya ini sama dengan si panjangnya kurangi 40. Maka sama dengan 100 kurangi 40. Dapatnya adalah 60 cm. Nah, apa volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini sama dengan panjangnya 100, lalu lebarnya 60, dan tingginya adalah 50. Nah, ini kita kalikan. Berapa ini dapatnya? 100 kali 60 kali 50. 6 kali 5 tuh 30 ya. 30 terus nolnya di sini punya 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita punya 300.000. Ini satuannya semuanya sentimeter kubik. Nah, tapi dia tanyanya liter. Kalau liter itu desimeter kubik. Nah, dia naik satu tangga. Maka dibagi sama ini pangkat 3 bagi sama 1000 ya, maka dapat 300 desimeter kubik atau ini sama aja 300 liter. Jadi jawabannya yang C. Itu untuk nomor 6. Ada yang mau tanya dulu? Iya betul Rian. 1 liter itu desimeter pangkat 3. Desimeter kubik. Nah, itu dihafalkan ya mungkin ya, karena biasanya jarang diketahui di soal sih. Dia cuma langsung minta satuan aja gitu ya. Oke, ada lagi? Aman. Oke, Nova. Kalau begitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh iya, ada pertanyaan dulu. Itu liternya kok dikurangi? Bagian mana yang dikurangi, Rian? Hmm, nolnya yang dikurangi ya? Atau yang apanya? Boleh coba ditambah dulu pertanyaannya. Oh, P kurangi 40. Oh, itu bukan liter, itu lebar ya. Itu lebarnya, itu kan kalimatnya di sini. Jika lebarnya 40 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti si lebarnya tuh lebih pendek dari panjangnya. Nah, lebarnya itu selisihnya 40, jadi dikurangi 40. Nah, iya itu ya. Itu bukan liter, itu lebar. Oke. Baik, kalau masih ada pertanyaan nomor 6 boleh ditulis dulu. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Nah, diketahui dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya adalah R dan 2R. Maka perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Nah, ini aku namai sebagai R1, yang sini adalah R2. Cuman beda namanya aja ya.
Nah, yang ditanya perbandingan luas kedua lingkaran. Jadi, luas lingkaran 1 dibanding dengan luas lingkaran 2. Rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Berarti ini pi r 1 kuadrat dibandingkan dengan pi r 2 kuadrat. Nah, ini pi-nya boleh dicoret konstantanya. Lalu kita ganti R1 itu adalah R saja, maka ini menjadi R kuadrat dibandingkan dengan R2-nya itu diganti 2R. Maka ini pakai kurung ya, yang kena kuadrat tuh si 2-nya juga. Kalau dijabarkan maka diperoleh R kuadrat dibanding dengan 4R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya boleh dicoret habis yang kiri tinggal 1, yang kanan tinggal 4. Jadi jawabannya adalah 1:4 yang C. Ya, ada pertanyaan dulu kah? Nomor 7. Oke. Kita sambil lanjut nomor 9 ya, sepertinya aman. Nomor 7, nomor 8 sudah tadi. Nah, berarti ke nomor 9. Wah, lumayan panjang pertanyaannya. Nomor 9, dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Dalam kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, kita gambar dulu si kotaknya. Kan ada sebanyak 2 kotak. Ini adalah kotak pertama. Terus habis itu di sini ada kotak kedua. Nah, isinya masing-masing ada apa aja nih? Isinya masing-masing di kotak pertama ada 4 bola merah sama 3 bola biru. Jadi nulisnya adalah 4M sama 3B. Total bolanya yang ada di sini ada 7 bola. Itu. Selanjutnya yang kotak kedua itu adalah terdapat 7 bola merah sama 3 bola putih. Jadi di sini adalah 7M sama 3P. Total bolanya ada 10. Ini adalah kotak kedua ya. Ini adalah kotak satu. Nah, yang P-nya, nilai dari P-nya itu adalah terambilnya bola merah pada kotak pertama dan putih pada kotak kedua. Jadi di sini kalimatnya itu akan bilang bahwa terambil merah pada kotak pertama. Jadi ini 1 merah, ini peluang 1 merah dan penghubungnya ya, dan peluang 1 putih. Nah, maka kalimatnya akan menjadi 1 merah di kotak pertama. Merahnya ada 4, total bolanya adalah 7. Maka peluangnya adalah 4 dari 7. Selanjutnya kalimat dan ini kalau di peluang dia adalah operasi kali. Dan yang di kotak kedua adalah peluang 1 putih. Putihnya itu ada 3 dibandingkan dengan total 10 bola yang ada. Jadi 3/10 gitu ya. Nah, ini kita jabarkan. Nggak bisa disederhanakan ya. Oh, bisa nih, tapi kita kalikan aja ya. Pembilang kali pembilang 12, penyebut kali penyebut 70. Nah, ini P-nya. Sedangkan untuk Q-nya itu adalah 1/7. Q-nya itu sama dengan 1/7. 1/7 itu kalau dikali 10 sama
pembilang dan penyebutnya dapat 10/70. Nah, ini terlihat penyebutnya sudah sama, pembilangnya beda. Maka diperoleh P lebih dari Q, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya nomor 9 dulu. Ini soalnya peluang ya. Peluangnya lumayan mudah, dia tunggal-tunggal terus akhirnya majemuk ya di perkaliannya. Oke, ada yang masih bingung kah nomor 9? Oke, pertanyaan satu, ada Rian dan perkalian ya Kak dalam peluang betul. Kalau di peluang kata dan itu kali nih ya, dan itu kali terus atau itu tambah khusus di peluang. Iya Nova juga sama yang pertanyaannya ya. Kalau dan itu kali ya Kak, betul di peluang dan itu kali. Kalau atau ditambah selalu begitu ya. Tapi khusus peluang. Jadi kalau di luar peluang ya tidak berlaku gitu. Oke. Sepertinya aman ya untuk yang peluangnya ya. Cuman tadi tambahan kata-katanya aja. Baik, kalau begitu coba kita lanjut nomor 10. Tapi kalau masih pengen tanya nomor 9 kita kembali juga boleh ya. Nomor 10. Perbandingan kecepatan mengetik Siska dan Lili adalah 3/5. Jika Siska mengetik 360 kata dalam 4 menit, maka berapakah lama Lili mengetik 900 kata? Ingat, yang dibandingkan itu kecepatan. Jadi ini kecepatan Siska dibandingkan kecepatan Lili itu adalah 3/5. Nah, ternyata yang diketahui adalah apa nih? Siska mengetik 360 kata dalam 4 menit. Maka kita bisa mencari kecepatan Siska itu sama dengan 360/4. Ini adalah kata. Ini adalah menit. Jadi dia adalah 90 kata per menit. Gitu. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan ini 90. Berarti kecepatannya dari Lili berapa? 3 jadi 90 itu dikali sama 30. Berarti kecepatan Lili ini dikali 30 yaitu 150. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa lamakah Lili mengetik 900 kata? Nah, berarti waktunya, waktu Lili mengetik 900 kata itu adalah banyak yang diketik dibagi sama kecepatannya 150. Nah, ini satuannya adalah kata per menit, maka ini dapatnya menit ya. Ini dicoret, tinggal 90 dibagi 15 itu dapat 6. Jadi dia butuh waktu 6 menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, teman-teman, ini sudah sampai nomor 10. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Dapat 30 dari mana? Dari ini Nova. Dari kita mencari 3 dikali berapa yang hasilnya 30. Oh, dikali sama... sorry, sorry. 3 dikali berapa yang hasilnya 90. Oh, berarti dikali sama 30. Gitu, Nova.
Oke, sama-sama Nova. Ada lagi yang mau tanya teman-teman untuk soal yang kita bahas ini 1 sampai 10? Baik, sepertinya aman ya untuk soal 1 sampai 10. Tapi nanti kalau tiba-tiba ingat ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah, kalau begitu, ini masih ada waktu sisa. Kita coba lanjutkan materi trigonometri yang kemarin ya. Nah, trigonometri kemarin kita sudah sampai ke perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Ingat nih, jadi untuk menentukan siapa yang menjadi depan samping miring itu patokannya adalah sudutnya. Di sini ada sudut alfa, maka sisi depannya menjadi D yang merah ya. Kemudian sisi sampingnya adalah sa, sisi miringnya adalah mi. Terus kalau kita melihatnya dari sudut pandang si beta, maka depannya adalah sini, sampingnya adalah sini di samping sudut beta dan miringnya sama. Terus sin itu adalah demi, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, kebalikannya masing-masing. Sin kebalikannya kosekan. Maka ini tinggal dibalik mide. Kos sama sekan. Misa. Tan sama kotan. Sade. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah coba 1 soal. Nih Kak Nur ada soal lagi. Coba dikerjakan dulu ya untuk merefresh materi trigonometri kita kemarin. Coba dikerjakan ya teman-teman ya. Kalau Kak Nur punya soalnya kayak gini. eh yang mana ya? Coba yang ini dulu aja. Kalau soalnya seperti ini. Nah, coba jadi juara untuk ini soal nomor 5 ini. Nah, jawabannya dapat apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Coba 3 menit ya maksimal ya. Oke, sudah ada yang menjawab nih. Amelia dapat A, Dharma dapat A, Siti Hairunisa dapat A. Baik, coba kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Diketahui segitiga siku-siku PQR
Siku-siku di R berarti yang siku-siku nih yang 90 derajat ini kita namanya sebagai sudut R. Apabila QR adalah L, nah ini kita namain dulu yang lain ini PQR berarti ini P ya. Kalau QR adalah L, lalu RP adalah M, lalu PQ adalah N, maka nilai dari tan P, tan P. Nah, ini berarti rumusnya desa, depan samping. Cari dulu nih depan sama sampingnya. Ini P, berarti L-nya adalah depan, sampingnya adalah M. Sehingga diperoleh depannya adalah L, lalu sampingnya M. Benar ya? Jawabannya adalah yang A. Sip. Oke. Kalau ada soal lagi, silahkan coba dikerjakan ya. Kalau begini, jawabannya adalah berapa? Nah, nih, nomor satu aja kali ya. Kak Nur Rahman sebagai nomor satu. Kan nggak ada opsinya nih. Opsinya, pakai opsi nggak ya? Ya udah, aku kasih opsi ya. Opsi A adalah eh opsi A adalah 24 per 16. Terus opsi B adalah 24 per 25. Habis itu opsi C itu adalah 24/7. Terus opsi D itu adalah 6/7. Terus opsi E-nya adalah 1, oh bukan, 24/5. Nah, coba jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? 3 menit ya, maksimal ya. Oke, ini udah ada yang jawab ya. Siti Khairunisa dapat 24/25 yang B ya. Terus Dharma dapat B. Rian tanya, ini samakan penyebutnya juga ya Kak? Betul banget Rian, disamakan ya penyebutnya ya. Hati-hati nih menyamakan penyebutnya. Kadang saking terburu-burunya jadi lupa ada yang harusnya dikali, ternyata nggak dikali. Atau kadang justru malah ditambah. Ini kebetulan Kak Nur nggak ngasih jebakan yang ditambah nih. Oke. Baiklah, karena udah ada yang menjawab, coba kita ini ya, coba kita kerjakan bersama-sama. Soalnya adalah, ntar ketutupan. Soalnya adalah sebuah tangga disandarkan pada dinding vertikal yang tingginya 4 meter. Ini ada dinding dulu. Di sini nih dindingnya. Ini kan, ini 4 meter. Habis itu sedangkan jarak antara dinding dengan ujung tangga yang ada di lantai itu adalah 3 meter. Jadi gini toh, ini tangganya nih.
Kalau diilustrasikan ya ini tangganya aja ya. Kak Nur tulis ini tangga. Ini siku-siku. Ini adalah 3 meter. Nah, jika sudut yang terbentuk antara dinding dan tangga adalah sudut A, ini adalah A. Sudut yang terbentuk antara lantai dan tangga adalah sudut B, di sini B. Sedangkan sudut yang terbentuk antara lantai dan dinding itu adalah siku-siku dan diberi nama C. Tentukan nilai dari cos A, cos B, sin A, sin B. Apa sih yang kita belum punya? Yaitu panjang tangganya. Maka cara carinya bagaimana? Pakai Pitagoras. Ini adalah sisi miring. Maka sisi tenggak kuadrat ya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau kalau teman-teman hafal triple Pitagoras bisa langsung. Ini tuh hasilnya 5 pasti. 16 tambah 9. Ini adalah akar 25, maka hasilnya adalah 5, gitu ya. Oke, ini adalah 5. Sekarang kita mau cari nilai cos A dulu. Ini pakai sudut A ya, yang warnanya biru. Nah, maka ini jadi depan, ini samping, ini miring. Nah, cos A itu adalah samping miring. Aku tulis ini dulu aja ya. Cos A itu adalah sami. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Sekalian aja cari sin B ya. Bukan, sin A. Sin A. Nah, itu adalah demi. Nah, maka diperoleh depannya 3, miringnya 5. Nah, sekarang kita pakai warna yang berbeda untuk yang B. Pakai hijau ya. Berarti ini jadi depan, ini jadi samping. Maka kita peroleh di sini cos B itu sama dengan sami. Tapi sampingnya adalah berganti sekarang 3. Miringnya tetap 5. Terus cari sin B ya. Ini adalah demi, depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Nah, udah ketemu semua. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Nilai dari cos A adalah 4/5. Lalu nilai dari sin A 3/5. Selanjutnya nilai dari cos B itu adalah 3/5 dan nilai dari sin B itu adalah 4/5. Nah, ini kita tinggal ngitung. Yang dihitung adalah yang perkalian dulu, maka boleh dikurung. Sekarang perkalian bentuk pecahan, pembilang kali pembilang. 4 kali 3, 12. Dibagi penyebut kali penyebut, yaitu 25. Ditambah pembilang kali pembilang, 3 kali 4, 12. Dibagi penyebut kali penyebut, 5 kali 5, 25. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa dijumlahkan, dapat 24/25. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ada pertanyaan dulu untuk soal ini, teman-teman. Casis juara, ataukah sudah aman untuk yang soal ini? Nah, ini salah satu soal penalaran ya, karena ada narasinya nih. Kita harus bisa menalar. Ini bentuknya seperti apa sih? Nah, biasanya tuh bakalan ketukar-tukarnya di sini nih. Meletakkan 4 dan 3-nya biasanya ya. Kecuali kalau ada soalnya yang menuntun nih, carilah tangganya gitu. Oh, berarti ketahuan nih yang belum ada kan tangganya. Kalau langsung kayak gini, nah bisa jadi itu biasanya kesalahannya adalah naruh 4 di sini, 3 di sini. Atau 3 di sini, 4 di sini, terus dia cari sisi tegak. Itu kadang juga ada, gitu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Kak Nur carikan soal lagi ya. Masih trigonometri nih. Nah, karena lumayan banyak juga soal trigonometri ya. Eh,
Misal kita punya soal seperti ini, sejarah. Soalnya adalah, nah, kayak gini. Oh, bentar, aku ganti. Bentar ya, soalnya tak carikan. Kayak gini aja. Oke, ini ya soalnya ya. Nah, ini sebagai contoh dulu, mari kita kerjakan bersama-sama. Apabila nilai dari sin gamma itu sama dengan 3/5 dan gamma ini adalah sudut lancip, maka pernyataan berikut ini yang benar. Nah, jadi kita menggambarkan si segitiganya dulu ya, teman-teman ya. Segitiganya adalah pasti segitiga siku-siku. Kalau soalnya adalah soal trigonometri. Jadi kita buat segitiganya kayak gini. Terus di sini, terus sini. Nah, dia siku-siku di sini. Selanjutnya, kita namai salah satu sudutnya sebagai gamma. Di sini saja ya, sudut gamma. Nah, yang diketahui adalah sin gamma. Dia sama dengan 3/5. Apa perbandingan dari sin? Perbandingan dari sin itu adalah demi, maka di sini adalah depan, lalu di sini adalah miring. Nah, berarti kita letakkan untuk depannya gamma ada di sini ya, dia nilainya adalah 3. Selanjutnya untuk miringnya itu adalah di sini dia nilainya adalah 5. Nah, siapa yang belum kita ketahui berarti sisi samping. Nah, ini adalah triple Pythagoras mirip dengan soal yang tadi. Kalau ada tegaknya 3, miringnya 5, berarti satu tegaknya lagi bernilai 4 gitu ya. 3, 4, 5. Nah, sekarang kita bisa mencari perbandingan trigonometri yang lainnya. Kita pertama cari nilai cosnya ya. Cos gamma itu adalah sami. Sampingnya adalah 4, miringnya 5. Terus tan gamma itu adalah desa. Nah, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Oke, terus kita punya yang ada di opsi aja ya, sekan. Sekan gamma. Itu adalah sekan kebalikannya cos ya, berarti misal miringnya 5, sampingnya 4. Terus kotan gamma, itu kebalikannya tan, berarti sade. Sampingnya 4, depannya 3. Nah, coba kita lihat dulu di opsi. Tannya 4/3, ini salah. Terus habis itu cos gamanya 5/4. Cosnya harusnya 4/5. Ini salah. Sekannya 4/5 salah. Kotannya ini salah lah. Berarti pasti yang benar yang E ya. Tapi coba kita buktikan saja dulu. Kalau yang E itu kan tan gamma ditambah kotan gamma. Nah, tannya adalah 3/4 ditambah kotannya 4/3. Nah, ini samakan penyebutnya dulu. Berarti 4 kali 3, 12 kali silang, 3 kali 3, 9, tambah 16. Maka diperoleh hasilnya adalah 25/12. Betul ya? Jawabannya adalah yang E. Oke, mari kita lihat pertanyaan. Ah,
Ya, ini ada pertanyaan dari Rian. Sudah dijawab Cinta, betul ya? Sisi sampingnya langsung 4, itu betul. Caranya gimana ya? Itu adalah triple Pythagoras, Rian. Ini coba Kak Andor tuliskan di sini ya, beberapa triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras. Yang paling kecil banget nilainya sering keluar itu adalah 3, 4, 5. Ingat, sisi yang paling panjang itu adalah hipotenus atau yang sering kita misalkan sebagai miring, gitu ya, paling panjang. Berarti dua depan itu adalah tegaknya. Maka kalau kita tadi baru dapat 3 sama 5, otomatis pasangannya adalah 4 gitu. Triple Pitagoras lainnya itu yang habis 3, 4, 5 ada siapa lagi ya? Ada ada 5, 12, 13. Ini 144 tambah 25 ya, 169 betul. Terus ada lagi triple Pitagoras yang 21 sama 7 sama 21. Coba deh aku hitung dulu ya, bentar ya. eh 7, 21 bukan ya? Apa 24 ya? Oh, 24 ding. 7, 24, 25 nih kalau nggak salah. Coba, tapi aku hitung dulu. Ini 7, 24, 24 kali 24 tuh 16, 1, 9, ini 8, ini 4, 6, 7, 1, 5, 5, 7, 6, tambah 4, 9, 5, 1, 2. Ya, betul. 7, 24, 25. Nah, biasanya yang keluar cuman yang kecil-kecil gini sih, paling sering banget yaitu 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, sama yang lebih gede lagi 7, 24, sama 25. Tapi biasanya ini keluar kelipatannya juga 9, 40, 41. Iya nggak ya? Iya deh kayaknya. Tapi biasanya tuh jarang keluar sih, Rian. Biasanya yang sering keluar tuh ini 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 9, 40, 41. Boleh deh, coba kita hitung ya. 9, 40, 41. 40 sama 40 kan. Cari 41 sama 41 aja deh. Ini 1, 4, 4, 16 ya. 1, 8, 6, 1. Terus kurangi. Iya betul. Betul Rian. 9, 40, 41. Nah, ini kan yang triple basicnya nih. Tapi biasanya yang keluar tuh juga bisa kelipatannya. Kalau kelipatannya tuh misal kayak gini ya. Contoh kelipatannya. Kalau kelipatannya itu misal kelipatan dari 3, 4, 5 nih. Nah, kadang ada keluarnya adalah angka 6, 8, 10. Nih. Terus misal tuh yang 5, 12, 26. Nah, ini yang sering nih. Dia keluarnya 10, 2. Ini bukan 26, malah udah tak kelipatan. 5, 12, 2. 5, 12, 13 ya. 5, 12, 13. Nah, keluarnya adalah kelipatannya 10, 24, 26, dan seterusnya kayak gitu. Bisa aja kelipatan tiganya. 9, 12, 15 gitu ya. Makanya yang dihafalin aja. Kayaknya cukup 3 ini cukup kok. Kalau yang angka-angka gede tuh biasanya nggak akan keluar triple-nya. Gitu. Itu ya untuk triple Pythagoras. Ada pertanyaan dulu kah?
Ya betul Rian, kalau hafal itu kita akan lebih menghemat di waktunya. Dan biasanya kalau ujian itu yang sering cuman tiga ini kok. Bahkan yang lebih sering banget tuh yang 345 sama 5 12 13. Kalau udah 7 24 25 tuh biasanya keluarnya yang kayak khusus soal memang ujian trigonometri. Tapi kalau soal yang umum tuh biasanya ini cuman yang 3 4 5. Maksudnya dari kelipatan gimana Kak dalam trigonometri? Ya, ini maksudnya di segitiga siku-siku biasanya nanti munculnya tuh angka-angka triple Pitagoras. Ada angka triple Pitagoras. Nah, kalau di angka triple Pitagoras, kadang ya nggak keluar langsung 3 4 5 Amel. Tapi mungkin yang keluar tuh angka 6 8 10. Jadi nih misal kalau aku punya suatu segitiga siku-siku ya, misalnya nih yang diketahui itu adalah ada segitiga siku-siku. Ini kan. Nah, siku-siku di sini nanti yang diketahui misalkan oh, di sini 10, sini 26. Nah, kan kita butuh cari nih si ini berapa. Udah kelihatan, oh ini kalau disederhanakan 5 sama 13. Oh, berarti di sini adalah 12. Nah, mereka adalah kelipatan duanya. Maka ini dikali 2 dapat 24. Maka kita dapat sisinya segitiga itu adalah 10 24 sama 26 gitu teman-teman. Yang dimaksud kelipatannya ya, itu kalau pas dapat triple trigonometri, tapi kalau pas dapat angka yang bukan triple trigonometri juga bisa, nanti pakai Pitagoras biasa gitu. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh? Oke, Amel. Oke, kan udah ada soal lagi, coba dikerjakan. Ini soalnya ya. Maksimal 3 menit. Soal ini tak kasih nomor berapa tadi. Jadi nih, ya udah dua aja ya. Nah, jadi nilai X-nya berapa? Ingat udah diketahui nih, sin theta 2/5. Tentukan, 2 ini jadi sisi apa? Apakah depan samping miring? Terus 5-nya tuh sisi apa? Apakah depan samping miring? Terus habis itu cari X-nya berapa? Oh ini agak lumayan nih ngerjainnya nih. Aku kira langsung, ternyata enggak. Ya nggak apa-apa, dicoba ya. Kak Nur kasih clue ya. Jadi buat segitiga untuk gambar si sin theta dulu. Sin theta yang 2/5 ini. Bikin segitiga sendiri, jangan taruh di segitiga yang sini. Amel dapat C. Rian dapat akar 36 kali 21. Berarti 6 akar 21. Oh bener yang C ya, sama ya. Amel C, Rian C. Yang lain, chassis juara yang lain gimana nih? Dapat berapa? Boleh deh, coba kita bahas bareng ya, karena udah ada yang menjawab. Sin theta, ini kan perbandingannya demi ya, depan miring ya, depan miring. Kita taruh nih, tetanya di sini. Depannya 2, miringnya 5. Ini tidak bisa menggunakan, itu ya teman-teman, nggak bisa pakai triple Pitagoras ya, Dharma juga C.
Karena di sini bukan triple Pythagoras, meskipun miringnya 5, tapi tegaknya kok 2. Nah, triple kan 3, 4, 5 nih. Berarti kita pakai Pythagoras. Ini sama dengan miring kuadrat, 5 kuadrat dikurangi tegak kuadrat, 2 kuadrat. Betul? Dapat berapa ini? Akar 25 kurangi 4. Oke, dapat akar 21. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ini 12 sama 2 itu kan berarti ini hasil dari 2 kali 6 gitu ya. Berarti dikali 6 nih angka-angkanya. Nah, yang X-nya X-nya di sini, dia itu perbandingannya sama akar 21. Oleh karena itu, kalau yang si 12 tadi dapat dari si perbandingannya 2 dikali 6, maka X ini dapatnya adalah dari perbandingannya 21 dikali sama 6. Maka dapatnya adalah 6 akar 21. Berarti benar ya jawabannya tadi semua, yaitu dapatnya adalah yang C. Ada pertanyaan dulu tidak untuk yang soal ini? Jadi udah ada 2 segitiga ya, agak campur-campur juga ini segitiganya. Ini, oke ada pertanyaan ya Kurniawan. Baik, nah ini ada pertanyaan dari Kurniawan ya. Jadi ya karena sudah lulus S1 ya Kurniawan ya. Jadi udah lama lulus SMA-nya, jadi udah selama selama apa perkuliahan kan nggak dapat matematika ya. Nah, mungkin eh, mungkin untuk mengejar materinya karena memang materinya ini cukup lumayan banyak, Kurniawan bisa ini aja mulai dari yang basic-basic. Nah, misal ada materi, kita kan lagi bahas trigonometri nih. Boleh Kurniawan lihat misalkan video pembelajaran gitu ya yang menjelaskan mengenai trigonometri dari basicnya. Terus habis itu silahkan cari soal-soal yang berhubungan sama trigonometri dasarnya ini. Nah, nanti dikerjakan terus dibanyak drillnya aja. Nah, tapi kalau soal basicnya sih atau materi basicnya untuk yang trigonometri itu kayak yang aku jelasin dari kemarin ya. Nah, tapi ada juga kan materi-materi lain ya. Gini, mending untuk mengajarnya adalah Korean gitu. eh Lihat list-list materinya. Lihat list-list materinya. Misalkan ya, pertama, kita itu kan ada materi mengenai ini trigonometri. Habis itu materi mengenai yang pasti keluar tuh statistika. Terus sama peluang gitu ya. Ada beberapa itu, misalnya aku tulisin trigonometri, terus statistika nih yang sering keluar, terus ada peluang, terus ada lagi eh apa ya yang sering keluar di situ, yang basic-basicnya. Matriks keluar juga ya, logaritma. Waduh, banyak banget. Ya, matriks. Aku kira matriks nggak keluar, teman-teman. Ternyata keluar. Logaritma. Logaritma. Seriusan integral keluar? Oke. Oke, berarti ini soal semua soal SMA semua ya. Yang itu juga ya, yang apa namanya? Yang dari matematika lanjut ya. Soalnya matematika yang wajib anak IPS nggak dapet tuh integral sama logaritma. Seriusan? Ya kasihan ya yang anak IPS ya. Ini Rian sama Dharma udah pernah ikut tes akademiknya ya? Bener. Soal SMA kelas 3.
Ya udah, gini aja. Besok aku coba rangkumin materi-materi sebabnya judul-judulnya ya. Judul-judulnya untuk yang materi-materi kelas 3. Ini kalau campuran, seriusan ya campuran sama matematika lanjut ya? Oh, udah pernah bimbel di sini sebelumnya ya. Ini yang keluar semua ya. Oke, nah berarti lumayan nih ya belajarnya ya dari awal banget ya. Oke, berarti, nah, oke, ada ini nih ada info dari Cinta. Coba belajar dari buku SNBP kelas 3 semua dari situ. Nah, oke, berarti ini tugasnya Kurniawan kalau mau belajar dari awal adalah coba dicari materi-materinya anak-anak SMA, berarti tetap dari lihat materi dasarnya, boleh bisa lihat di YouTube yang materi dasar-dasar, habis itu cari soalnya, terus habis itu latihan. Nah, latihannya itu bukan bukan apa ya, terus banyak-banyakan latihan soal nomornya gitu, nggak. Cuman lebih baik ketika kita belajar soal, itu ketemu soal, kan ada paketan pembahasannya nih. Itu kalau misalkan pertama kita ngerjain dulu pembahasannya. Setelah lihat pembahasannya, di situ coba kerjakan tanpa melihat pembahasan. Nah, kalau kita udah bisa ngerjain tanpa melihat pembahasan, artinya kita udah paham. Tapi kalau belum bisa, berarti baca dulu lagi pembahasannya, terus ulangi lagi dikerjain gitu ya. Nah, sampai kita bisa ngerjakan tanpa lihat pembahasan, gitu ya. Nah, habis itu baru ditambah soal yang lainnya lagi. Turunan juga ada, bagus. Berarti semua matematika lanjut lah. Kalau anak IPS nggak dapat matematika lanjut, gimana dong? Kasihan juga ya ngejarnya ya. Ngomong-ngomong di sini ada yang anak IPS nggak? Atau IPA semua nih? Kalau IPA sih lumayan udah dapat semua ya. Nah, atau Kurniawan bisa nih pakai idenya Cinta ini. Belajar soal-soal buku SNBP. Astaga, yang banyak keluar adalah matematika lanjut. Oh, oh, PU kemarin tentang ekonomi. Kurniawan IPS dulu ya. Ya berarti PR-nya banyak nih Kurniawan, lumayan nih matematika lanjut. Yang banyak keluar nih matematika lanjut berarti benar ada integral, ada turunan, ada yang lain-lainnya juga. Ya udah, limit juga ada jangan-jangan ya. Ya, oke. Kalau gitu, ini deh nanti ada integralnya. Baiklah, integral itu udah materi terakhir paling susah lagi ya. Limit fungsi juga ada. Oke, berarti itu benar-benar materinya matematika lanjut itu ya. Biasanya yang dapat anak IPA. Ya udah, teman-teman, besok karena ini materinya banyak yang di matematika lanjut, kalau ada waktu sisa kayak gini aku coba ini ya, selipin materi-materi yang disebutkan tadi ya, yang banyak tadi ya. Nah, karena ini memang lumayan banyak dan karena sudah di akhir-akhir biasanya itu jadi kelihatan susah ya. Tapi kalau yang masih anak kelas 12 sih biasanya masih ingat ya. Ya nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan belajar ya. Itu sambil ditambahin materi-materi lainnya. Boleh lihat dari YouTube, boleh lihat dari biasanya di sosmed sekarang kan banyak ya soal pembahasan itu juga bisa. Nanti kalau ada yang bingung ditanyain di sini juga boleh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, baiklah. Ini besok kita tambahin lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tadi baru dapat tambahan trigonometri ya. Besok kita tambahin lagi. Oke. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi di pertemuan kelima. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama jadi juara semua.